Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Aji dan rekan saya Siti Nurdalila. Di sini saya akan membahas tentang penerapan data mining untuk estimasi penjualan obat berdasarkan pengaruh brand image dengan algoritma expectation maximization atau studi kasus PT Pridam Firma TBK. Pengertian data mining. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Data mining dapat diterapkan pada berbagai bidang yang mempunyai sejumlah data, tetapi karena wilayah penelitian dengan sejarah yang belum lama dan belum melewati masa remaja, maka data mining masih diperdebatkan posisi bidang pengetahuan yang memilikinya. Maka Daryl Pregibon menyatakan bahwa data mining adalah campuran dari statistik, kecerdasan buatan, dan riset basis data yang masih berkembang. Data mining mempunyai 4 akar bidang ilmu, yaitu statistik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pengenalan pola, dan sistem basis data. Data mining sering juga disebut knowledge discovery in database atau KDD. Adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data histori untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam set data berukuran besar. Keluaran dari data mining bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan data mining adalah: 1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. Yang ketiga, tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang akan mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Selanjutnya, penjualan. Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama. Algoritma expectation maximization adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klarifikasi atau pengelompokan data. Algoritma expectation maximization memiliki kelebihan di mana mampu menyelesaikan beberapa permasalahan pada bidang statistik, seperti menduga parameter bagi gabungan fungsi-fungsi serta parameter yang tidak lengkap. Algoritma expectation maximization merupakan proses yang terbagi atas 2 langkah, yaitu 1. Langkah expectation atau step, pencarian nilai ekspektasi untuk fungsi likelihood berdasarkan variabel yang diamati. Yang kedua, langkah maximization atau M-step, pencarian MLE dari parameter-parameter dengan memaksimumkan ekspektasi likelihood yang dihasilkan dari S-step. Parameter-parameter yang dihasilkan dari M-step akan digunakan kembali untuk S-step yang berikutnya, dan langkah ini akan diulang terus sampai memberikan nilai suatu parameter. Dan hasil pembahasan, analisa dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dalam kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Penelitian dilakukan di PT Pridam Firma TBK, dan berdasarkan penelitian brand image yang dilakukan pengelolaan data, analisa dalam penjualan dan pemesanan sangat perlu dilakukan di Pridam Firma TBK. Analisa ini berguna untuk mendapatkan pokok-pokok permasalahan yang sebenarnya menjadi inti permasalahan yang sering terjadi di
Freedom firma TBK. Dalam hal ini perlu melakukan analisa omset penjualan per tahun. Ini bertujuan agar Freedom firma TBK dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam mendata pesanan di tahun yang akan datang. Dalam melakukan analisa pada penelitian ini digunakan data yang tercantum pada PT Freedom firma TBK. Dari tahun 2016 hingga 2017, adapun data yang dimaksud adalah sudah diolah dan dianalisa. Algoritma expectation maximization adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klarifikasi atau pengelompokan data. Algoritma expectation maximization memiliki kelebihan di mana mampu menyelesaikan beberapa permasalahan pada bidang statistik, seperti menduga parameter bagi gabungan fungsi-fungsi serta parameter yang tidak lengkap. Selanjutnya ada daftar pesanan obat dan fungsinya. Berikut adalah gambar daftar pesanan dan fungsinya. Selanjutnya, pembahasan dari daftar sebelumnya. Perhitungan ekspektasi probabilitas dilakukan dengan contoh 3 kelas. Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3. Selanjutnya adalah pembahasannya. Perhitungan expectation probabilitas dilakukan dengan contoh 3 kelas, yaitu Y1, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3 dengan 4 fitur. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Data Y adalah klaster bidang obat yang akan direkomendasikan kepada mahasiswa berdasarkan fitur X. Fitur X merupakan representasi dari mata kuliah dan nilainya. Perhitungan dengan algoritma ini mempunyai 2 tahap utama, yakni tahap perkiraan expectation dan tahap maksimalisasi atau maximization, di mana tahap ini akan diulang sampai nilai data Y mencapai nilai 0 atau nilai 1. Secara teori, perhitungan expectation maximization dijelaskan dari paper yang dibuat oleh Arthur Dempster, Nanliard, dan Donald Rubin dalam jurnal Royal Statistical Society. Pada tahun 1977, algoritma EM termasuk algoritma clustering yang berbasiskan perhitungan probabilitas. Secara iteratif, algoritma EM melakukan 2 tahapan, yaitu expectation step. Pada tahap ini akan menghitung probabilitas objek terhadap cluster. Yang kedua, maximization step. Pada tahap ini akan menghitung parameter-parameter yang digunakan untuk memaksimalkan nilai probabilitas. Yang kedua, tahap tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai mencapai jumlah konvergen. Yang dimaksud dengan data konvergen ini adalah threshold yang digunakan untuk menghentikan iterasi yang terus-menerus, di mana iterasi tersebut tidak akan berhenti jika nilainya tidak 0. Selanjutnya, perhitungan ekspektasi probabilitas dilakukan dengan contoh 3 kelas, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3. Dengan 4 fitur, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Data Y adalah clustering bidang obat yang direkomendasikan kepada mahasiswa berdasarkan fitur X. Fitur X merupakan representasi dari mata kuliah dan nilainya. Perhitungan dengan algoritma itu mampu mempunyai 2 tahap, yaitu tahap perkiraan expectation dan tahap maksimalisasi, di mana tahap ini akan diulang sampai nilai data Y mencapai nilai 0 atau nilai 1. Secara teori, perhitungan expectation maximization dijelaskan dari paper yang dibuat oleh Arthur Dempster dan
Nanlair Donald Rubin dalam jurnal Royal Statistical Society pada tahun 1977. Algoritma EM termasuk algoritma clustering yang berbasis perhitungan probabilitas. Kedua tahap tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai mencapai jumlah konvergen. Yang dimaksud dengan data konvergen ini adalah threshold yang digunakan untuk menghentikan iterasi yang terus-menerus, di mana iterasi tersebut tidak akan berhenti jika nilainya tidak nol. Selanjutnya ada tabel kondisi awal probabilitas data Y yang dimiliki setiap fitur X. Pada tabel di atas, data Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3 adalah data awal yang akan dihitung. Probabilitas kelas yang dimiliki oleh setiap fitur X1, X2, X3, X4 tabel tersebut menunjukkan bahwa data Y belum diketahui. Untuk data setiap fitur dapat dilihat bernilai 1 jika obat yang diambil misalnya bernilai 1 dan 0 jika data obat tersebut bukan bernilai 0. Selanjutnya ada tabel frekuensi fitur. Tabel ini adalah tabel frekuensi yang dimiliki setiap fitur terhadap kelas Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3. Pada awal kondisi nilai frekuensi, setiap fitur X1, X2, X3, dan X4 belum diketahui. Untuk dapat menghitung nilai frekuensi setiap fitur terhadap setiap data, maka digunakan sebuah model parameter. Berikut ini menampung nilai model parameter. Selanjutnya ada model parameter yang berisi model parameter masing-masing nilai X1, X2, X3, dan X4 diperoleh dari secara random, di mana jumlah total seluruh fitur yang sama di seluruh fitur harus berjumlah 1. Dapat dilihat bahwa X1 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,7 sama dengan 1. X2 0,3 tambah 0,4 sama dengan 1. X3 0,8 ditambah 0,1 tambah 0,1 sama dengan 1. X4 0,8 ditambah 0,1 ditambah 0,1 dan alfa 0,1 tambah 0,2 tambah 0,1 sama dengan 1. Dari nilai yang dihasilkan secara random ini, berikut akan dihitung frekuensi setiap fitur X beserta nilai probabilitas terhadap kelas Y, seperti yang ditampilkan pada tabel di atas. Selanjutnya, nilai probabilitas iterasi terakhir dari kelas Y. Data hanya bernilai 0 atau 1. Berikut adalah tabelnya. Tabel di atas menjelaskan hasil estimasi dari jumlah data obat sebanyak 11.167 orang, di mana nilai mengestimasi terendah mencapai nilai 1% dan nilai tertinggi 100%. Serta rata-rata 67%, nilai 100% artinya bahwa diestimasikan suatu jenis dan fungsi obat dengan kadar 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi algoritma expectation maximization pada SPSS. Di bawah ini adalah langkah-langkah kerja pengimplementasian pada SPSS, yaitu pertama, pembuatan format terbular pada lembar kerja Microsoft Excel. Format data tubular tersebut dapat disimpan pada lembar kerja Microsoft Excel yang menjadi database penyimpanan data tubular. Dengan step as menjadi akan dikonversikan ke SPSS. Kemudian, buka aplikasi SPSS pada laptop atau komputer yang telah terinstall untuk memulai menggunakan SPSS dengan memasukkan file yang ingin diproses, seperti gambar di bawah. Kemudian, cari data pada folder
yang ada pada dataset. Di sini foldernya itu data Y, jenis penyakit dan presentasi, serta jumlah konsumen. Lalu tampilan selanjutnya menjadi data editor yang bisa dilihat pada gambar. Lalu pilih file yang diinginkan. Berarti data yang tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya data aktivitas bulan. Di sini ada jenis penyakit per bulannya. Tabel diagram data konsumen. Ini dibuat dari SPSS tadi, bisa jadi seperti ini data Y-nya. Lalu grafik aktif peminat konsumen terhadap obat. Ini dapat dibuat juga di SPSS. Jadi bisa dilihat di sini peminat obatnya. Lalu data permintaan obat yang lebih muncul. Dijelaskan di sini berbagai obat yang sangat diminati. Di sini ada data hasil tabel presentasi konsumen obat. Ya, di sini bisa dilihat tabel bar. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa algoritma expectation maximization dapat memiliki peran baik pada data yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Algoritma yang digunakan untuk estimasi penjualan obat adalah algoritma expectation maximization. Hasil estimasi dalam pengujian SPSS adalah dalam bentuk tabel atau grafik. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum